Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim wal ulama, para asatidah, para guru-guru, para sepuh bini sepuh, wabil khususnya sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahmah Mukarram Ustadz Abdurrahman SPDI, dan juga para segenap Bapak hadirin, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan redha dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita melanjutkan pelajaran kita masih dengan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala fa'lam anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi hiyan nafsu ammaratu bisu. Ya. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya jiwa atau diri orang yang gemar untuk belajar, akan tetapi dia itu menunda-nunda untuk beramal, maka ya, tuntutan itu atau dorongan itu berasal daripada nafsu ammarah bisu. Ya. Jadi kemarin kita bahas tuh, kalau setan nggak bisa menjerumuskan kita pada maksiat, maka setan akan menyuruh kita berbuat taat, tapi justru nanti kita akan terjerembab kepada dosa yang lebih besar, yaitu sombong. Ya. Jadi kalau nih kita Pak nggak bisa maksiat, diajak mabok nggak mau, diajak zina nggak mau, diajak minum khamr kagak doyan, judi slot kagak doyan, setan akan giring kita Pak. Kemana kita digiring? Untuk belajar ilmu, untuk memperdalam ilmu. Cuman nanti dengan ilmu itu kita jadi sombong. Saya mau tanya, iblis ahli ibadah bukan? Iblis orang pinter bukan? Iblis orang soleh bukan? Tapi justru iblis itu ya, masuk ke dalam kesombongan. Itu yang dinamakan dengan hijab nurani. Jadi kata ulama tasawuf, hijab terbagi dua Pak. Yang pertama hijab zulmani, yang kedua hijab nurani. Apa itu hijab zulmani? Hijab zulmani hijab kegelapan. Ketika orang maksiat, orang menyeleweng dari jalan Allah, orang meninggalkan kewajiban, itu namanya hijab zulmani. Kezoliman itu menghalangi dia dari Allah. Nah, tapi ada juga Pak yang namanya hijab nurani, hijab kebaikan. Orang gara-gara ngerti ilmu Quran, kerjaannya tiap hari nyalain orang mulu, nggak ada yang bener di mata dia. Merasa paling pinter semasjid, nggak mau jadi makmum, mau jadi apa tuh? Imam. Lagu mah kagak aci mah kalau sholat jadi makmum, lah pinteran gua. Nauzubillah min dzalik. Ini namanya hijab nurani. Ya. Pokoknya segala macam ketaatan yang membuat kita jadi sombong, itu namanya hijab, termasuk ilmu. Ya. Makanya nggak sedikit kiai yang nggak nyampe ke Allah itu gara-gara ilmunya. Imam Ghazali radhiyallahu anhu bisa wusul kepada Allah karena ditaruh ilmunya. Kalau kata kita guru kita dulu, kalau kita ngaji datang ke guru, kosongin gelasnya. Kadang-kadang kita bawa ilmu kita, airnya apa ya? Belum boro-boro keisi luber. Ya. Kita kosongin dulu gelasnya, baru bisa diisi insya Allah tuh. Ya. Nah ini, jadi hijab terbagi dua, hijab zulmani dan hijab
nurani. Nah, ini setan ketika ngelihat ada orang nggak bisa diajak keburukan, maka diajak kepada kebaikan, nanti dijerumuskan pada kesombongan. Sehingga kata Ibnu Athaillah, beliau mengatakan maksiatun awrasat dhullan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Kata Ibnu Athaillah, kemaksiatan yang membuat kita jadi nunduk, jadi tawadu, itu lebih baik, Pak, daripada ibadah ketaatan tapi bikin kita sombong. Tapi bukan nyuruh maksiat ini. Ntar maksiat, kenapa ente maksiat? Kata Ustadz, mendingan maksiat tapi tawadu, katanya. Ini mungkin ngajinya nggak nyambil ngopi nih kali ini ya. Jamaah kalau sambil ngopi boleh ngaji ya, nggak apa-apa ya. Biar seger, takutnya ngantuk. Tadi dengarnya separuh-separuh, nah ngamal ini juga separuh. Jadi Ustadz apa? Ustadz separuh. Aduh bahaya hadirin ya. Dia yang separuh-separuh nggak enak hadirin. Mau nggak punya bini separuh? Hah? Duit separuh laku nggak? Ya Ustadz separuh juga sama hadirin. Ada orang bilang begini kemarin di masjid, di salah satu masjid daerah Pancoran. Ini yang cerita murid saya. Kata murid saya, ada Ustadz ngajar, dibilang begini, Pak. Kalau habis asar, habis subuh haram sholat apaan aja, termasuk sholat tahiyatul masjid, termasuk sholat sunnah wudhu, termasuk sholat kodok. Ya, jadi nggak boleh tuh orang datang habis sholat asar terus ke masjid tahiyatul masjid, nggak boleh. Padahal ulama-ulama fikih dari zaman jebot sampai zaman sekarang membolehkan yang namanya tahiyatul masjid. Kapanpun kita masuk melaksanakan tahiyatul masjid sah. Tapi ini Ustadz bilang kagak sah, bahkan haram. Kata murid saya, nanya nih adab nih, kalau misalnya kita pengen negor yang tuaan, metodenya adab nanya. Jangan nyalahin hadirin. Ini murid kita punya adab, dinanya, Pak Ustadz saya mau tanya, emang kalau seandainya orang habis sholat asar terus dia sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, bukankah itu boleh? Kan sholat sebabnya duluan. Kamu dibahas dalam ulama fikih itu, sebabnya duluan boleh sholat. Apa kata Ustadz? Wah, nggak ada itu. Saya belum nemu hadisnya yang ngebolehin. Coba tunjukin nama saya hadisnya. Subhanallah tuh. Akhirnya pas lagi ngaji datang ke rumah, ya, ditanya, Ustadz emang nggak boleh ya kita sholat tahiyatul masjid ba'da asar? Oh, saya bilang lah boleh, boleh aja. Coba buka kitab Sahih Bukhari, coba buka kitab Sahih Muslim, di situ dijelaskan bahwa Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya sholat tahiyatul masjid, bahkan pernah habis sholat asar Rasul sholat ba'diyah asar. Padahal Rasul pernah ngelarang jangan sholat ba'diyah asar. Akhirnya salah seorang istrinya yang bernama Maimunah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah melarang kami untuk sholat ba'diyah asar? Kenapa engkau sholat ba'diyah asar? Apa kata Rasul, Pak? Wahai istriku, aku bukan sholat ba'diyah asar. Tadi ada tamu datang ke rumah, ya, setelah zuhur, ya, setelah sholat zuhur, aku langsung menghadapi tamu tersebut, ngelayanin tamu tersebut, sehingga aku terlupa untuk sholat ba'diyah zuhur. Nah sekarang aku kodok sholat ba'diyah zuhur di waktu ba'da asar. Tuh dalil yang pertama yang bisa kita ambil, boleh mengkodok sholat sunnah. Jadi bapak hadirin, kalau malam-malam lupa sholat witir, habis subuh boleh kita kodok sholat witir kita. Habis subuh loh ya. Kalau qobliyah ada jelas dah. Habis subuh boleh. Walaupun dilarang, cuman jangan di masjid. Ntar orang tanya, Pak sholat apaan tadi tuh? Perasaan nggak ada ba'diyah subuh gitu. Yang kedua, boleh mengkodok sholat sunnah bukan pada waktunya. Kalau misalnya kita sholat qobliyah zuhur kita tinggalkan, terus kita kodok di ba'diyah asar, boleh. Bahkan ada satu riwayat, ini mungkin saya nggak bisa jelaskan ya di sini, dan juga jangan diambil kesimpulan. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan,
Demi Allah, saya tidaklah Rasul masuk ke rumah saya melainkan selalu sholat sunnah ba'diyah asar. Yang ngomong Sayyidah Aisyah. Ini pelajaran penting buat kita tadi. Kembali lagi masalah pemahaman, ya. Kalau memang kita belum tahu, jangan bilang nggak ada gitu. Kadang-kadang orang kita sekarang sotoy sih, ya. Tahu sotoy? Sok tahu. Ada nih beberapa tadi Ustadz Separoh namanya. Dia tuh nggak tahu tapi dibilang kagak ada. Nah ini bahaya hadirin. Ya. Berapa banyak hukum yang hadisnya itu kita nggak tahu hadirin. Sampai ada salah seorang ulama namanya Imam Ahmad diprotes sama muridnya. Kata muridnya begini, ya Imam, menurut saya hadis yang kau sampaikan kayaknya nggak ada dah katanya. Apa kata Imam Ahmad? Apakah ente sudah mendengar semua hadis Rasul? Belum. Apakah engkau pernah mendengar setengah hadis Rasulullah? Belum. Sepertiganya? Belum. Kalau belum jangan pakai bilang kagak ada. Mungkin yang saya sampaikan ente belum tahu. Jadi banyak tuh hadirin ilmu yang belum kita tahu, pasti kita kadang-kadang suka enggak senang dengan ilmu tersebut. Maka dikatakan oleh salah seorang ulama, annas a'da'u majahilu. Orang itu menjadi musuh dari apa yang dia nggak tahu. Ya. Sekarang ada gak orang yang mengatakan kunut subuh bid'ah? Ada. Bahkan menentang hadirin. Ya. Nah ini sama. Jadi ketika dikatakan orang ini nggak tahu, biasanya jadi musuh hadirin. Ya. Makanya kalau kita nggak tahu, udah bilang aja wallahu a'lam bisawab, selesai itu ya. Daripada kita mengatakan oh ini nggak ada, ini haram, ini bid'ah dan sebagainya, justru ini yang luar biasa ya, nggak boleh. Ayat wa qad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'in liyudalliyaka bihabli ghururih. Maka ketika dia belajar, ya, bangkitlah jiwanya untuk taat kepada syaitan yang terlaknat agar dia bisa, ya, agar dia bisa membawamu bihabli ghururih dengan tali tipu dayanya, fayastadrijuka bimakidatihi, dan mendorongmu dengan tipu dayanya ila ghamratil hala, kepada jurang kebinasaan, ya. Nah, jadi kalau ada orang belajar cuman dengan hawa nafsu, bukan makin dekat tapi makin jauh, ya. Ini kan besok musim pilpres nih. Biasanya orang ribut, ya, biasanya orang ribut. Nah kadang-kadang ada orang dia belajar suatu ilmu untuk mengalahkan lawan debatnya. Bahkan nggak sedikit ada orang, saya nemuin beberapa orang, dia belajar ilmu politik biar kalau debat dianggap menang sama orang lain. Nah ini hadirin, ini bahaya nih. Kalau kita belajar untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengalahkan lawan debat kita, itu nggak lillahi ta'ala. Inilah kerjaan setan. Makanya kalau ada orang ngajak debat kita, cukup kita bilang ente benar, selesai masalah. Ya. Bang, bukannya begini bang? Oh iya benar ente. Udah nggak jadi debat tuh, aman kita. Coba kalau kita ladenin, ya. Tiap malam, pagi, sore mikirinnya dalil mulu. Nah pas nih dalil nih buat ngejatuhin dia. Oh ini dalil nih buat ngelawan dia. Oh dalil nih. Akhirnya mikirnya ribut terus. Makanya saya sama orang-orang Wahabi sama orang Salafi nggak gimana-gimana. Ini pas ngajar aja saya jelasin begini-begini. Ketemu mah biasa aja. Bahkan ada orang Salafi respect dengan kita. Kenapa? Ketika mereka sakit, kita kasih obat. Mereka perlu berobat, kita bantuin. Akhirnya respect sama kita. Kalau orang habis sholat salah nggak pakai wirid, dia pulang, kan begitu kan ya. Kadang-kadang sholat ini nggak nungguin dulu. Nah, inilah akhlak luar biasa. Jadi kalau kita pengen mengalahkan mereka, bukan pakai dalil, tapi pakai akhlak. Tuh. Nggak sedikit orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, dia tunduk kepada kita gara-gara akhlak hadirin. Jadi kalau ada orang-orang model begitu jangan dipakein dalil, kagak kena. Kata Imam Syafi'i, iza jadaltu aliman faghalabtuhu, kalau aku debat sama orang alim aku kalahkan dia. Wa iza jadaltu jahilan faghalabani, kalau ane debat sama orang teka ane yang kalah dari itu. Ya.
Jadi Imam Syafi'i begitu pinter, kalau debat sama orang teka kalah. Ya. Kita kasih dalil banyak, dia cuma satu dalilnya. Apa itu? Kullu bid'atin. Itu aja diputer-puter sama dia. Ya. Dibilang begini hadirin, aneh ngaji cuma 3 pertemuan udah bisa ngalahin kiai kampung. Allahu akbar, na'udzubillah. Indah. Padahal kalau kita tanya tuh dia nih, itu kullu bid'atin dolalah, kulunya kulu apa? Kan kulu banyak dalam bahasa Arab. Ya. Dolalatin itu tanwinnya tanwin apa? Kan tanwin beragam-ragam. Inilah pentingnya kita belajar ilmu nahwu, dan kebanyakan orang-orang seperti itu nggak ngerti ilmu nahwu sorof, Pak. Ya. Kayak contoh misalnya ada salah seorang kiai cerita, ada seorang ulama mimpi berjumpa dengan ahli nahwu namanya Imam Sibawai. Ini tokoh nahwu. Kalau di fikih Imam Syafi'inya nih. Imam Sibawai di mimpinya sedang diinterogasi, ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Ketika masuk ke dalam kubur ditanya Munkar Nakir. Kata malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Wahai Sibawai, siapa Tuhanmu? Kata Imam Sibawai, ya malaikat, itu mannya man apa? Dalam bahasa Arab man itu ada isim mausul, ada isim syarat, ada isim istifham. Itu mannya man apa? Malaikat nggak bisa jawab. Malaikat lapor ke Allah, ya Allah, ini orang beratin saya. Udah, lu nggak usah tanya orang begitu mah. Jadi hadirin itu ya. Kebanyakan nih kita lemah di nahwu sorof. Sama, mereka juga sama, lemah di nahwu sorof. Kalau kita tanya nih apa, nah mereka nggak berani. Makanya sejak saat itu, kalau ada orang salafi, ya, itu nggak berani duduk sama kita. Kenapa? Karena ujung-ujung ditanya nahwu sorof. Ente mau komentar hadis, coba lu ngerti gak nahwu sorofnya gitu. Takut deh. Nah tapi sekarang udah mulai belajar nih hadirin. Mereka udah mulai belajar. Akhirnya apa? Ketika mereka belajar nahwu sorof, belajar usul fikih, belajar ilmu alat, mereka lebih halus sekarang. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan keras banget. Ya. Ada namanya salah seorang ustadz di YouTube namanya Ustadz Firanda. Itu orang salafi. Masya Allah ngajar di Masjid Nabawi. Dulu dia bilang kunut subuh bid'ah. Sekarang dibilang khilaf. Dibilang apa? Khilaf. Bagus gak tuh namanya? Bagus, emang hilaf. Kenapa kau bisa bilang hilaf sekarang? Karena memang orang yang banyak baca buku, orang yang banyak belajar akan lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Ya. Makanya nih, ya kalau kita kadang-kadang nggak punya ilmu, dikit-dikit syirik. Yang ngelihat orang megang wapak, tahu wapak ya Pak ya? Itu kan ada ilmunya. Itu jangan kita bilang syirik itu. Orang yang megang wafak, kan ada salah satu ada kitab namanya Syamsul Ma'arif Kubro, tebalnya segini. Itu ada salah satu ya kaifiat cara mujarrobat yang kalau kita kerjakan nanti ini bisa ngundang rezeki dan sebagainya. Itu jangan kita bilang syirik dulu. Sebelum kita tanya tuh orang. Ya. Orang dulu mereka punya wapak hadirin biar nggak nempan ditembak Belanda. Biar kalau ribut sama company menang, begitu orang dulu. Makanya amalannya itu, termasuk kayak Nur Ali, Bekasi. Itu mainannya wafak itu. Lah bagaimana ngelawan Belanda tuh? Dibekelin semua biar kebal. Itu zaman dulu nih. Ya. Nah orang sekarang bilang, wah syirik itu. Kita jawab lagi, Bapak kalau pergi keluar kota, kalau nggak bawa ATM kira-kira gelisah apa tenang hati? Gimana Pak, kalau keluar kota nggak bawa ATM, gelisah apa tenang? Kalau keluar kota nggak bawa ATM, gelisah. Nah Bapak sudah syirik itu. Sama nggak bedanya sama orang bawa wafak biar ganteng. Kan ada tuh ya wafak biar ganteng, biar orang lihatnya cakep aja dah. Pas banget dia pengen jalan ke rumah mertua, kelupaan wafak, nggak pede akhirnya. Nah ini pun sama. Jadi dasarnya nggak masalah. Cuman kalau kita meyakini wafak itu memiliki kekuatan selain Allah, maka itu syirik. Tapi kalau kita nggak sekedar alat aja, sekedar pegang aja, tapi kita yakin bahwa yang ngasih kekuatan Allah, maka nggak masalah. Sebagaimana Nabi Musa bawa tongkat. Nabi Musa bawa tongkat tidak meyakini tongkat itu punya kekuatan.
Nabi Musa hanya yakin kekuatan itu dari siapa? Allah. Makanya kalau kita minjem tongkatnya Nabi Musa, ini kita belah kali Ciliwung, bisa nggak? Kali iseng-iseng itu kita datang ke Ciliwung, minjem tongkat Nabi Musa nih, kita getok tuh kali Ciliwung, kebelah nggak tuh? Kagak. Kenapa? Yang belah siapa? Allah. Jadi kalau orang bagi cincin, ya kadang-kadang orang kan suka begitu, ini Ustaz, ini ada isiannya nih katanya. Isinya apa? Ya batu isinya. Nggak ada, ya hadirin. Bisa saja yang namanya cincin diisi jin, diisi khodam, bisa-bisa aja. Cuman kekuatan tetap dari siapa? Allah. Ya. Bahkan dulu zaman Wali Songo, dukun-dukun nggak berkutik. Kenapa? Karena Wali Songo pegangannya Allah, dukun-dukun pegangannya jin. Jin bagaimanapun gedenya, bagaimanapun saktinya, kalah dengan siapa? Allah. Ya. Makanya kalau kita nggak siap dengan hal-hal kayak begitu, nggak usah masuk ke ranah situ dah. Ya. Udah kita polosan aja hadirin. Ya. Nggak usah pakai jimat lah inilah, nggak, cukup baca ratib insya Allah aman. Makanya Thorekoh Ba'alawi untuk menangkal sihir dan sebagainya, mereka hanya membekali dengan rotib, baik haddad, baik itu atos atau rotib-rotib yang lain banyak tuh. Itu doang tuh. Ya. Walaupun ada sebagian lain nih, kalau ente mau penangkal ini, nih wafaknya ini silahkan. Cuman jangan meyakini kekuatan dari situ. Tapi dari siapa? Dari Allah. Ini cara-cara setan ini untuk menggelincirkan kita tuh. Wa qasduhu an yurawwija 'alaika syarra fi ma'radil khair. Nah, setan ketika nyuruh kita belajar, ketika dia nggak bisa nyuruh kita maksiat, dia nyuruh kita belajar, dia bungkus tuh yang namanya kejelekan dengan bungkus kebaikan, hadirin. Ya. Jadi yang kita ngeri ini hadirin, bukan masalah perkara baik buruk, tapi perkara buruk dibungkus jadi baik. Ini yang kita ngeri. Makanya berapa banyak orang pengamal wirid, pengamal torikoh di tengah jalan tergelincir gara-gara nggak bisa membedakan mana bisikan malaki, mana bisikan malaikat, dan mana bisikan syaitan. Ini serem hadirin. Ya. Makanya kita butuh mursyid, kita butuh guru, butuh pembimbing agar bisa nuntun jalan kita hadirin. Ya. Ini sering banget orang belajar, makin di dalam belajar makin muncul banyak bisikan hadirin. Ini bisikan yang tadi datang sama dia bisa baik bisa buruk. Nah ini bahayanya. Ketika ada bisikan baik, tapi yang bisikin setan, hati-hati. Dia punya strategi bagaimana untuk jatuhin manusia. Dia akan bacakan hadis nih, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu setan akan membacakan riwayat-riwayat. Ya. Wa inda dzalika yatslu 'alaika syaitan fadlal ilm wa darajatal ulama wa ma warada fi minal akhbar wal athar. Ketika orang tersebut pengen digelincirin setan, setan itu bacakan tentang fadilah menjadi ulama, fadilah keutamaan ilmu. Dibacain sama setan. Nih, ya, kata Rasulullah, nadratun ilal alim, satu pandangan kita kepada orang alim itu lebih aku sukai daripada ibadah puasa setahun, sholat malam setahun. Tuh kata Rasulullah. Orang yang dengernya hadis jadi semangat gak pengen jadi orang alim? Jadi semangat hadir. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, ya, keutamaan seorang alim atas orang ahli ibadah 70 derajat hadirin. Begitu jauh. Orang yang baca hadis ini semangat pengen jadi orang alim. Begitupun hadis-hadis yang lain, tapi setan melupakan orang itu dari hadis yang berbunyi apa? Inna asyaddan nasi adzaban, sesungguhnya orang yang paling keras azabnya, orang yang paling dahsyat azabnya adalah orang alim yang kagak manfaat ilmunya. Ya. Hadis yang lain, yang manis dada ilman, siapa yang nambah ilmu tapi nggak nambah dekat sama Allah, maka tidak bertambah dekat melainkan malah tambah jauh. Bahkan dalam ayat ya, apa, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dalam subat dikatakan, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya maka lebih dulu diazab daripada penyembah berhala. Ini nih yang begini nih setan tutupin. Ya.
Jadi setan hanya menyebutkan tentang fadilah ulama tanpa memberitahu kita akan bahayanya, resikonya menjadi ulama. Hadirin, kita kan mungkin kalau ngelihat ulama, ustadz, kiai kan enaknya aja kan gitu, apalagi bulan Maulid ini. Kita tarikan kagak ngaso-ngaso, ini ceramah sono, ceramah sini. Ya. Dari semalam ceramah, pagi ke Cinere, sore ke Cipete, malam ke Cakung, besok ke sini, besok ke situ. Kata orang, wah enak banget jadi kiai. Ya, lagi panen ini. Orang dagang lagi sepi, ustadz lagi panen. Makanya kalau yang dagang-dagang konveksi, dagang baju di pasar, pada kusut sekarang, Pak. Ya. Yang jualan TikTok ditutup, ustadz doang nggak pakai ditutup udah. Ya. Mungkin kalau kita ngelihat sisi itunya, wah pengen jadi ustadz enak, datang dihormatin, pulang diberkatin, kelupaan dikejar, ustadz berkatnya ketinggalan. Tapi kalau kita ngelihat resikonya, hadirin, ya Allah udah. Ini nih yang berat ini, hadirin. Ya. Makanya dibahas nih kita kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi mu'alim, ingat ulama terbagi dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya. Ulama dunia jangan pernah berharap selamat di akhirat. Dia boleh banyak dihormati di dunia, boleh banyak duitnya di dunia, tapi nanti paling besar azabnya, nauzubillah min dzalik. Maka untuk menyelamatkan diri kita nih sebagai guru, sebagai muallim, sebagai mudaris, nomor satu Pak Bu, jangan cinta dunia. Bagaimana nggak cinta dunia? Bagaimana biar kita jauh dari dunia? Kalau kita ngajar, kalau kita ceramah, jangan jadikan mata pencaharian. Boleh aja kita ngambil, silahkan. Boleh aja kita pakai, silahkan. Tapi sisakan untuk sedekah kepada orang lain. Jadi kalau istilah amplop dapat gopek misalnya, ambil 300, 200 kasih siapa? Kasih siapa? Kasih bini. Lah sama aja, balik-balik juga kasih bini. 300 ambil, 200 kasih siapa? Kasih orang susah. Bahkan kalau memang sanggup, udah semuanya aja kasih udah. Kalau sanggup, itu namanya kiai kantong bolong, hadirin. Nah ini yang begini-gini yang selamat nih insya Allah. Karena yang kita dapatkan guru-guru kita, masya Allah luar biasa dalam bab ini udah lolos sudah. Jadi nggak bakal ribut kalau ada jadwal khotibnya, jadwal khutbahnya diambil sama orang, hadirin. Nggak ada ribut kalau jadwal ngajarnya diambil sama orang. Karena kebanyakan orang ribut masalah jadwal gara-gara jadwalnya, duitnya kencang. Tuh. Wah, ini kok gantiin aneh ngajar ini? Wah, nggak sopan, nggak punya adab ini. Tapi kalau kita ngelihat seandainya sekiranya itu jadwal nggak ada fulusnya, hadirin, terus orang ngambil jadwal kita kasih apa enggak? Kasih dalil. Sama kayak ngaji kubur, hadirin. Ngaji kubur kan ada duitnya. Yang ngasih sahibul musibah. Itu kalau seandainya ada orang ngajiin juga, wah bisa berantem ini antar dua kubu ini. Tapi kalau nggak ada duitnya, lah lu aja deh yang ngaji dah, gue segen, gue ngantuk di malam. Itu hadirin. Ya. Jelas ya. Jadi ketika setan itu membisikkan kita dengan hadis-hadis fadilah, maka kita harus menampakkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang resikonya jadi ulama, hadirin. Ya. Sama dah kayak orang dagang, makin gede resiko, makin gede untungnya. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rasul selalu berdoa, amin Allah, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang enggak manfaat. Ya. Saya amalkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Terus kita doa itu. Sampai satu ketika kita kan ngaji belajar, Pak. Saya kalau ngaji itu pengen apa aja saya pelajarin. Semua ilmu kalau bisa, hadis, tafsir, fikih. Cuman dari dulu belum kesampaian belajar yang namanya ya
ilmu wafak dari dulu. Punya kitabnya. Tapi nggak sempet kita belajar ame seorang guru. Ya, ilmu wafak. Sampai ada Imam Ghazali juga itu konon katanya, cuman lemah ya. Itu mengarang kitab wafak, namanya kitab Al-Awfaq namanya. Cuman menurut sebagian para peneliti itu lemah kitab itu punya Imam Ghazali. Artinya itu kayaknya bukan kitab Imam Ghazali. Ya. Nah ini ilmu Al-Awfaq ini Masya Allah luar biasa. Ada salah seorang istri Khalifah Harun Ar-Rasyid, orangnya hitam pak, kagak cakep. Tapi Khalifah begitu sayang sama dia, sayang banget sama dia. Ini yang cerita guru saya almarhum Al-Maghfur Laki Abdul Hamid Hussein. Sampai ketika istrinya meninggal, itu yang mandiin jenazah istrinya Harun Ar-Rasyid ngelihat di perutnya ada wafak hadirin. Ya. Nah di perutnya ada wafak, ada tulisan-tulisan, ada angka-angka di situ, dan ternyata itulah yang membuat Khalifah kesemsem sama bininya, padahal kagak cakep. Ya. Karena memang kita nggak pungkiri satu huruf Al-Quran itu dibawa oleh malaikat-malaikat. Ada khodamnya itu, ya. Ada bobotnya, nggak sembarangan. Makanya kemarin waktu COVID itu ya, kan ada tuh kitab Iqra, buku Iqra jilid 1 ya. Itu ada kalimat unik tuh ya. Apa ya? Corona wajada corona fi zamana kazabah gitu ya. Itu nggak tahu itu. Artinya apa? Adanya corona di zaman penuh dengan kedustaan. Itu yang nulis wallahu alam, itu wali kayaknya tuh ya. Jadi kita sampai pun huruf-huruf Iqra 1, huruf Iqra 2 dan sebagainya yang belum jadi Quran, jangan diremehkan juga itu. Ya. Itu satu huruf yang ditulis sama ulama itu memiliki asror. Nah makanya tadi dipakai tuh sama orang-orang yang ngerti, nih kalau ini jadi begini, nih kalau ini jadi begitu. Ya. Nah, ini alhamdulillah ya kita dilindungin sama Allah. Berarti emang layan Pak. Karena kata Imam Ghazali, nggak mesti semua orang itu tahu semua ilmu hadirin. Nggak mesti. Kita belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf, tapi nggak mesti belajar yang macam-macam, nggak mesti. Pokoknya yang manfaat ambil, yang nggak manfaat buang. Ya, termasuk ilmu kasyaf. Ada tuh ilmu kasyaf namanya. Kan kasyaf ada yang kasbi, ada yang wahbi. Ilmu bisa ngelihat hati orang hadirin. Itu ada yang wahbi diberi ame Allah, ada yang kasbi dicari dengan wirid. Nah ada orang nyobain dia wirid tuh biar bisa baca hati orang. Oh luar biasa, Allah kasih, Allah bukain. Ketika dia sudah selesai wiridnya, Allah bukain, dia bisa ngelihat isi hati orang, bisa ngelihat kejelekan orang. Ini orang begini, orang ini begini, orang ini begini, kejelekannya ini, aibnya begini. Tapi hadirin, dia nggak bisa ngelihat aib dirinya sendiri. Sehingga celaka dia lihat aib orang tapi nggak lihat aibnya sedangkan kasyaf yang betul yang benar dia bisa ngelihat aib dirinya tapi nggak bisa lihat aib orang lain tuh ya. Nah ini namanya kasyfus syaitani, dia itu mendapatkan mukasyafah syaitan ya. Makanya alhamdulillah kita nggak bisa ngelihat isi hati orang, itu rahmat Pak. Nih kalau saya bisa lihat isi hati Bapak mungkin udah ngantuk, tapi Bapak paksain biar melek. Bapak mungkin pengen pulang, tapi Bapak paksain untuk duduk di sini. Seandainya saya tahu isi hati Bapak semua, Allah udah. Wah ini pengen pulang nih. Nah dalam hati kita, ngaji bentar aja pengen pulang, nonton konser 2 jam kagak pulang. Nah, saya nggak tahu, saya baik sangka aja dengan semua hadirin yang ngajinya nyengir. Oh kayaknya orang demen sama kita. Kita baik sangka aja. Yang ngajinya fokus, wah orang masya Allah semangat banget ngajinya. Saya husnuzon aja, karena saya nggak tahu isi hati Bapak. Ya, ada yang tidur mungkin ngaji, mungkin lagi ngimpi ketemu Rasulullah nih. Jangan dibangunin tuh. Itu gara-gara kita nggak tahu hati orang. Sama kita ketemu bini, untung kita nggak tahu isi hatinya. Ibu-ibu kira-kira mau nggak Bu bisa tahu isi hati suaminya Bu? Berat Bu. Pas kita cek ternyata laki kita ada
ada janda sebelah. Oh ternyata laki kita lagi demen sama janda sebelah. Sakit hati nggak bu? Padahal cuma demen doang, malah lakinya nyamperin kagak. Namanya hati kan bolak-balik. Mungkin dia ngelihat perempuan cakep, ya Allah perempuan cakep banget. Mungkin begitu doang, udah kagak disatronin rumahnya kagak. Tapi kalau misal seandainya istri tahu hatinya suami begitu, mungkin marah kita. Makanya mending nggak usah tahu dah. Ya. Nah tadi, jadi mengetahui sebagian hal yang mana itu gaib bisa mencelakakan kita. Ada kisah dari Imam Ghazali. Imam Ghazali berkisah gini pak. Dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1. Ada seorang raja, ada seorang suami lah ya. Dia punya istri. Istrinya ini mandul. Udah didatangin dokter dari mana aja untuk ngobatin dia, kagak hamil. Akhirnya dicarilah satu tabib yang ahli, yang pakar untuk ngobatin bininya. Ketika didatangkan tuh tabib, ya, dibisikin, ya, dikasih tahu nih, ini perempuan dikasih tahu, ibu, umur ibu 40 hari lagi, ya, 40 hari lagi mati, kata tuh dokter begitu. Rajanya kaget, ulah, kok bisa ngomong begitu? Akhirnya karena dibilang 40 hari lagi umurnya akan habis, itu istrinya pikiran, yang namanya ibu-ibu kalau pikiran paling gampang kurus ibu ya. Makanya kalau pengen kurus nggak usah diet, nggak usah, banyakin apa? Pikiran tuh, ya. Ngutang pinjol sampai 5 biji. Laki ketilang tuh, pikiran tuh. Cepet pak itu 40 hari. 40 hari berlalu itu bininya belum mati. Lantas dipanggil lagi tabibnya, "Beb, kata ente bini aneh 40 hari lagi mati. Kok belum mati?" Kata tabib begini pak, bini bapak itu nggak bisa hamil karena kegemukan. Itu dinding rahimnya kehalang sama lemak. Saya kalau nyuruh istri bapak buat diet, naujubillah susahnya. Niatnya diet malam-malam nyeduh Indomie. Udah mana 2 bungkus lagi. Bilangnya diet dikasih bakso, mau. Pakai nasi lagi. Kan begitu ya ibu ya, bener gak bu? Ya. Banyak orang begitu, niatnya diet, nawaitu diet lillahi ta'ala. Siang lihat mie ayam pakai bakso, dimakan. Lebata liatnya. Ini saya lihat suami istri ibu kagak bisa disuruh diet. Maka saya bilang sama suami istri ibu, 40 hari lagi mati. Bener kan tuh sekarang kurus? Dah kata dokternya, sekarang bapak bisa gaulin istri bapak, insya Allah saya jamin nih istri bapak hamil. Tuh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, seandainya ini istrinya tadi nggak tahu tuh, nggak ada informasi 40 hari meninggal, kurus gak tuh? Enggak. Artinya apa? Kita kadang emang nggak perlu tahu urusan masalah gaib. Kalau kita tahu pikiran pak, coba bapak dibukain mata batinnya, ya Allah, tidur di rumah. Pas banget tidur kolong wewe di atas, bagaimana kira-kira? Ya. Kan gak enak. Sampai Rasulullah ketika malam Lailatul Qadar, Rasul itu kan bisa ngelihat malaikat pak. Itu dikatakan qadar, malam qadar. Qadar itu maknanya sempit. Ya, maknanya apa? Sempit. Ada yang mengatakan maknanya kemuliaan, khilaf di antara ulama mufassirin. Tapi ada yang mengatakan maknanya sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena pada malam tersebut malaikat dari langit turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu. Saking sempitnya jalanan, nih Rasulullah pak, itu sampai jinjit, jalannya pelan-pelan takut nabrak malaikat. Coba bayangin tuh. Seandainya kita bisa ngelihat malaikat, la Allah. Ya. Kita ngaji milih tempat nih Pak, ngapain pojokan? Oh, malaikatmu di sini. Makanya saya yakin di sini malaikat semua tuh. Ya. Ada jin yang hadir ngaji. Jangan salah Pak. Kemarin jamaah kita cerita, kan kita buka pengajian Mahya di malam Rebo Pak. Ngaji kitab Ihya Imam Ghazali. Ini ada salah seorang anak kecil, namanya anak kecil polos banget. Anak kecil matanya masih bersih, nggak lihat maksiat. Ini cerita.
Ame salah seorang jamaah kita, Ustadz, saya tadi pas ngaji di Masjid Ustadz Faris, saya lihat ada sesosok pakai imamah, pakai jubah, pakai gomis, itu di atas pohon, lagi begini. Dinanya ke saya, guru itu apa? Ya, kita bilang itu jin, insya Allah. Jin muslim. Jadi apa? Jadi yang hadir di majelis kita ini bukan cuma sekedar manusia. Ya, maka bisa jadi ini majelis ini ada kosongnya, bisa jadi yang ngisi siapa tuh? Nah, malaikat. Bisa aja yang ngisi jin. Tuh. Jin apa? Jin muslim. Ya, jin muslim. Makanya ciri orang kalau duduk di majelis, ya, dia sebelahnya jin yang kafir, cirinya ngantuk mulu gitu. Dikipasin sama samping itu. Kayak bataku berat banget tadi kalau giliran makan nasi Padang segar kayak gitu. Tapi yang luar biasa, saya punya guru Al-Makhfurlah Kiai Hamid Hussein, bikin pengajian Pak jam 12 malam. Bikin pengajian jam 12 malam, ngaji ratib, baca kitab tafsir sama Minhajul Abidin Imam Ghazali. Itu sampai subuh. Tapi yang akhlaknya luar biasa nih guru kita yang ngajar jamaah Pak, itu kan banyak depannya begini. Tidur. Emang ngaji tengah malam jam 12. Orang tua ada ngaji tidur. Bunyi nyong banget. Udah mana gitu saut-saut lagi. Yang sini ngorok, yang sini yang unik, guru kita nggak ngomel nggak. Itu. Kalau kita siramin air ya. Kalau perlu pakai tembak-tembakan air, serot tidur ente. Enggak Pak tuh. Kenapa? Ini. Jadi kalau kita lagi ngaji, terus kita tidur, ya sebenarnya tetap ngaji, ya. Cuman kita nggak sadar. Ya. Cuman kita nggak sadar, pahala dapat, ilmunya lewat. Tapi ada orang saking husnuzonnya ketika dia ngajar, muridnya tidur, nggak dibangunin dengan alasan aneh nggak ngajarin dia, aneh lagi ngajarin yang ada dalam tulang sulbinya. Anak kita. Jadi Pak, kita kalau hadir maulid, hadir majelis, mungkin kita doang yang dengar, padahal enggak. Anak-anak di tulang sulbi kita dengar. Makanya nggak heran bapaknya tukang maulid, anaknya kiai, anaknya ustaz, bisa jadi. Karena semasa di majelis dia itu sedang memperdengarkan anaknya itu akan ilmu agama. Ibu-ibu juga sama. Yang punya anak masih hamil, ajak ke majelis Bu. Ya. Ajak ke majelis biar anak yang di perut kita dengar tuh ya. Kemudian dalam hadis yang terakhir Rasul bersabda, marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar. Kata Rasul, suatu malam di mana aku diisrakan, aku melihat ada sekelompok kaum yang sedang menggunting mulutnya dengan gunting yang terbuat dari api. Fakultu man antum, aku tanya kalian siapa? Qalu, kata mereka yang menggunting mulutnya dengan gunting api, kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Dulu kami suka nyuruh orang kebaikan tapi kami enggak mengerjakannya. Wa nanha anisyar wa na'tihi. Kami melarang orang akan keburukan tapi kami malah mengerjakannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang dilewatkan nih. Ini yang enggak dibacain iblis ame kita sehingga kita tertipu, hadirin ya. Jadi banyak orang itu makin banyak ibadah makin sombong, makin banyak ilmu makin sombong. Makanya guru saya bilang begini, nih kita kalau ngajar jangan lupa baca bismillah, ngaji jangan lupa baca bismillah. Sama nih, kita minum jangan lupa baca bismillah, hadirin. Makanan minuman yang kita makan nggak pakai bismillah itu bisa nambah beban diri kita, bisa nambah males ibadah kita, tapi nggak bisa menambahkan ibadah. Jadi bebannya nambah, beratnya nambah, malesnya nambah, tapi nggak malah mendorong ibadah, nggak jadi tenaga, hadirin. Padahal kan kita makan buat apa? Buat tenaga. Sama ilmu gitu juga, hadirin. Ilmu yang kita pelajari tanpa bismillah, nggak ada niat karena Allah, itu ilmu nambah, beban nambah, intelektual nambah, cuman amal nggak nambah, hadirin. Makanya kata guru saya, ente kalau dagang nyari untung nyari rugi, nyari untung
Ya, kita sama nih, kita ngaji dari dulu nyari untung nyari rugi, kan nyari untung. Ya. Kata guru saya, ente kalau ibadah harus ada peningkatan. Dulu kita kalau sujud subhana rabbiyal a'la baca 3 kali. Sekarang jangan 3 kali mulu gitu, lebihin gitu. Masa masih 3 juga dari zaman bocah sampai kuliah 3 juga. Boleh nggak baca 5? Boleh. Boleh nggak baca 7? Boleh. Boleh gak baca 9? Boleh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, baca 9 kali nggak apa-apa hadirin. Tapi dengan syarat sholat sendiri. Jadi jangan sholat jadi imam, baca lama-lama banget nih, kata makmumnya nih, imam gua ngapa ini? Pules apa dia nih hadirin? Ya. Ini kata guru saya begitu. Orang kalau kita beramal itu, ya, itu kan kalau kita beramal yang wajib sama aja nyari modal hadirin. Dan mengamalkan sunnah nyari untung. Ya. Jangan dari dulu sampai sekarang dagang nyari modal aja. Nggak pernah nyari apa? Untung. Yang wajib doang kita kerjain, yang sunnah kagak. Ini namanya orang nyari modal tapi nggak nyari untung. Maka barometernya tadi, kita kalau ngajinya bener ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri orang ngaji bener, makin dekat sama Allah. Yang kedua, makin tawadu hadirin. Bukan makin ngaji makin sombong. Ketemu orang nggak mau negor. Beda makom aneh sama dia. Ya salah. Aneh nggak makom nongkrong lagi sama anak-anak itu nggak, ya Allah. Makanya saya kalau ada kesempatan waktu saya kadang nongkrong di warkop. Di warkop hadirin. Pas nongkrong di warkop, ya ada dah orang nanya, Ustadz nanya dong. Oh iya dong. Dari mana Bu? Ini nanya tuh. Artinya apa? Orang-orang tongkrongan perlu kita tongkrongin, nggak apa-apa. Agar jangan sampai diri kita merasa suci hadirin. Ya, cuman yang nongkrong, yang minum jangan. Ya. Ntar ditawarin kita, Ustadz minum. Oh enggak, enak aja. Tabaruk Ustadz, tabaruk. Tabaruk palu berjedar. Jangan ya, masa tabaruk. Kita pengen nyari berkah, antum minum dikit kita sisanya. Ya Allah. Itu nggak ubahnya kayak apa? Kayak ada kiai cerita, dia pulang ceramah di Jakarta Utara. Diiseng-iseng di Jakarta Utara kan banyak perempuan malam hadirin. Dia lepas peci, masih pakai koko rapi dah tuh. Ya, dilepas imamah dia pakai peci, dia mampir, dia buka kaca. Assalamualaikum Pak Haji. Mampir Pak Haji. Oh, enak aja mampir. Lu nggak lihat gue pakai koko, pakai peci? Nyari berkahnya aja Pak Haji, masya Allah. Nauzubillah. Intalik tuh ya. Nah, jadi kembali lagi ya. Hati-hati. Ciri yang pertama tadi, makin dekat sama Allah, makin tawadu, makin rendah. Hati yang ketiga, ciri belajar benar, makin diamalkan, nambah amalnya. Ya. Dari cara nyisirnya aja hadirin, itu udah ketahuan orang punya ilmu nggak punya ilmu. Orang punya ilmu nyisirnya belah kanan dulu, baru apa itu? Belah kiri. Dari cara minumnya ketahuan, minumnya dengan apa? Tangan kanan. Dari makannya udah ketahuan, itu namanya orang berilmu manfaat. Ya. Nah, makanya kalau kita nyari ilmu tapi nggak manfaat, nggak bisa kita amani, hati-hati. Ya, saya punya analogi begini hadirin. Yang terakhir nih, orang kalau nabung, ya, kalau diisi duit palsu hadirin, dia akan merasa ketika dikocok penuh nggak hadirin? Penuh. Tapi pas dipengen belanjain, dipengen pakai, manfaat gak duitnya? Enggak, karena yang diisi duit apa? Tapi bisa gak bikin dia sombong? Bisa, dia ngerasa tabungannya penuh. Nih duit gue penuh tuh, kocok tuh, antep banget. Duit gopean mulu soalnya tuh, penuh. Tapi ketika dipakai gak manfaat. Ini sama kayak orang punya ilmu banyak tapi gak diamalin, dia ngerasa besar dengan ilmunya, tapi gak ada sesuatu pun di sisi Allah sebenarnya. Bahkan kata ulama, di akhirat kagak ada orang yang dapat syafaat gara-gara ilmu, nggak ada hadirin. Semua ditolong sama Allah gara-gara amal soleh. Jadi kalau buat pengetahuan doang, buat nyari titel doang, buat apa kita? Ya. Yang penting ngamalin. Makanya orang dulu cakep, orang dulu kalau urusan ilmu memang nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang apaan aja masuk hadirin. Ini bisa dibilang Kasub ini kajiannya keren, saya akuin. Kenapa? Karena semua pelajaran ada di sini. Orang dulu mah kagak, ngajinya mah alif-alifan. Ngajinya sederhana, cuman amaliyahnya yang luar biasa.
Ya, orang sekarang kajiannya luar biasa, amaliyahnya sederhana. Tuh, makanya kita tingkatin dengan lewat kajian subuh ini. Mudah-mudahan Allah tambahkan amal kita, Allah tambahkan ilmu kita, Allah tambahkan ketawaduan kita, sehingga semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini saja kajian kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada jamaah yang pengen bertanya. Satu pertanyaan dipersilakan, masalah bebas ya, apa aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, fadhal.